Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kemudian yang kedua, tujuan hidup dari seorang muslim itu adalah untuk menjadi pemimpin. Rasulullah SAW mengingatkan kita. Apa kata Rasul? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga, tujuan hidup seorang mukmin itu adalah yaitu menjalankan amanah. Kita ingat di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa dulu gunung diberikan amanah, mereka menolak. Bukit diberikan amanah, mereka menolak. Sementara manusia diberikan amanah, mereka menerimanya. Maka inilah konsekuensinya, kita harus menjalankan amanah. Sekecil apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, mesti kita jalankan. Sekecil apapun amanah yang Allah titipkan kepada kita, mesti kita jaga. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan ini tetap Allah sampaikan nanti di hari berkumpulnya kita di hari kemudian, yaitu bersama orang-orang yang mulia hendaknya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah khatib pada Jumat kali ini yaitu tujuan hidup seorang muslim. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam bentuk yang sangat begitu indah, di dalam bentuk yang sangat begitu baik, dalam bentuk yang sangat begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang baik. Allah ciptakan kita
dalam bentuk yang sempurna. Namun daripada itu, yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui bahawa di dalam penciptaan manusia tentunya ada tujuannya, ada yang digapai, ada yang diharapkan. Apa sebenarnya tujuan hidup kita ini? Mengingat bahawa kehidupan yang kita jalani ini sangatlah begitu singkat. Yang kata Nabi SAW, umur umatku ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Mengingat begitu singkatnya kita hidup di dunia ini, maka daripada itu kita perlu mengingat-ingat kembali apa sebenarnya tujuan kita hidup di muka bumi ini. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat ini mengingatkan kepada kita akan hakikat kehidupan kita sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu banyak di antara kita, di antara saudara-saudara kita, di antara karib kerabat kita, di antara sanak famili kita, meninggalkan ibadah tersebut. Padahal tujuan sebenarnya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena tujuan kita ibadah, tentunya bagaimana cara dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita keluar dari dua tuntunan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat begitu singkatnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah banyak kita saksikan di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mereka hari ini telah berpulang ke rahmatullah, yang dahulunya mereka sama-sama bisa solat Jumat secara berjamaah dengan kita, tetapi satu persatu mereka sudah meninggalkan kita, mereka sudah pergi, mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Ini adalah salah satu bukti bahwa umur yang Allah berikan kepada kita begitu singkat, umur yang Allah berikan kepada kita begitu pendeknya di muka bumi ini. Maka kita harus meninjau kembali apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Salah satunya yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan hidup dari seorang muslim itu adalah untuk menjadi pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Apa kata Rasul? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hendak ke mana dan mau melakukan apa dan akan ke mana diri kita ini, itu tergantung kita hendak ke mana kita bawa diri kita ini. Dan yang mesti kita perhatikan bahwa
Setiap yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita pimpin diri kita. Kita pimpin dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai diri kita ini terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Jangan sampai diri kita ini menyerupai kaum orang-orang lain. Jangan sampai diri kita ini mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala. Kemudian yang ketiga, tujuan hidup seorang mukmin itu adalah yaitu menjalankan amanah. Kita ingat di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa dulu gunung diberikan amanah, mereka menolak. Bukit diberikan amanah, mereka menolak. Sementara manusia diberikan amanah, mereka menerimanya. Maka inilah konsekuensinya, kita harus menjalankan amanah. Sekecil apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, mesti kita jalankan. Sekecil apapun amanah yang Allah titipkan kepada kita, mesti kita jaga. Kalau seandainya kita tidak mampu mengemban amanah, kalau seandainya kita tidak mampu menjaga amanah, lebih baik kita tidak mengambil amanah tersebut. Kenapa demikian? Karena akan berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita menolak amanah itu. Lebih baik kita berikan amanah itu kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, betapa banyak hari ini kita saksikan dan kita lihat banyak sekali orang-orang yang mengambil amanah, mengambil jabatan ini, mengambil jabatan itu, mengambil jabatan ini, mengambil jabatan itu, sementara dia sendiri tidak mampu mengembannya. Ingatlah bahwa di dunia barangkali mereka selamat, tetapi di akhirat hendak kemana mereka lari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin masyarakat kita dengan sebaik-baiknya, karena ini akan menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri khatib yang menyampaikan, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bila ta'bi wala nasab innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه فليعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.